Sumatera Halal Destination and Investment Promotion Center, SUMED, mempersatukan segala kekuatan potensial, sumber daya manusia, sumber daya alam, posisi strategis, kondisi geografis, religi, kultur, dan historis untuk keadilan dan kemakmuran rakyat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sumek TV, Sumatera Melayu Center Televisi. Kami berada di studio virtual 2 Mall Pekanbaru dengan program kita di setiap hari Rabu adalah Talkshow Inspiratif, dan kali ini dengan sosok inspiratif yaitu Bapak Yogi Prasetyo Suwandi. Beliau adalah GM dari PT Angkasa Pura II Pekanbaru, dan kita akan berbincang selama hampir 1 jam ke depan. Baik, Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Insya Allah Bu, sehat. Bersama tim nih datangnya ya Pak ya? Siap, siap. Baik, nah seperti diketahui PT Angkasa Pura II adalah BUMN yang bergerak di bidang pelayanan jasa ke bandar udaraan, berfokus pada area Indonesia bagian barat ya Pak ya. Nah, baik, kalau dibilang sekarang kan masanya pandemi di COVID-19. Nah, ini ada tidak program-program yang diluncurkan dari Bandara SSK kita ini Pak? Mohon penjelasan Pak. Baik, terima kasih Ibu Susi atas undangannya pada sore hari ini. Jadi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bu atas nama manajemen untuk kesempatannya PT AP2 tampil di sini, yang barangkali nanti sharing ke masyarakat umum, yang barangkali masyarakat ini ya pastinya customer kami Bu. Betul. Customer kami, jadi saya pribadi dan mewakili manajemen mengucapkan terima kasih atas undangannya. Nah, kemudian mengenai program Angkasa Pura II selama pandemi ini, kita ada yang disebut dengan Safe Travel Campaigns. Safety ya Pak ya, Ya, untuk keselamatan ya. Keselamatan, kemudian dan kesehatan ya. keamanan dan kesehatan penerbangan. Jadi program tersebut sih intinya kita harus memberikan pengetahuan, knowledge kepada masyarakat bahwa menggunakan pesawat itu aman Bu. Selama pandemi ini menggunakan pesawat ini aman, karena kami dari bandara sudah menerapkan prosedur kesehatan, dan mudah-mudahan dengan penerapan prosedur tersebut kita bisa
mengurangi atau ya mengurangi mengurangi ataupun menurunkan penyebaran, penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, Seperti itu. kalau seperti kita ketahui sekarang ada rapid test, ada 3M yang harus dilakukan. Ini prosedurnya seperti apa? Ataukah memang di masa sekarang ada dampaknya nggak Pak? Kalau kita lihat kan dulu justru ramai sekali ini bandara. Nah sekarang ketika kita berada di bandara sepi ya. Seperti apa ini Pak? Oke, menarik sekali Bu pertanyaan tersebut. Jadi memang yang terkena dampak COVID ini barangkali di hampir semua industri lah ya. Mereka yang tidak terkena tuh ya industri kesehatan lah ya. Nah penerbangan ini salah satu industri yang lumayan terkena dampak. Dan seperti informasi bahwa saat ini penerbangan kami sih memang masih di angka 30% di saat normal Bu. 30% di saat normal, jadi barangkali penurunannya udah ketahuan tuh berapa. Walaupun di bulan Desember kami udah mulai bagus ya, sekitar di 50-60%. Naik ya Pak ya? Naik. Di Desember ya? Nah sekarang di bulan pertengahan Januari sudah mulai turun lagi dan memang rata-rata sehari ini di 3.000 sampai 3.500 pax per hari sih, seperti itu. Yang normalnya di angka 10.000 sampai dengan 11.000 penumpang. Iya. Ya. Nah kalau prosedur yang disediakan seperti kita ketahui kan kadang-kadang amannya seperti apa? Apakah 1 jam atau setengah jam sebelum keberangkatan nih SOP-nya seperti apa nih Pak nih? Karena sekarang kan ada tes dulu atau ada prosedur yang kita jalani seperti apa? Oke, jadi idealnya sih Bu ya, idealnya kita nih ke bandara tuh idealnya di 3 jam sebelum lah Bu. Atau misalnya 3 jam ya? 3 jam sebelum ya, ataupun mepet-mepetnya di 2 jam lah ya. Karena kan ada prosedur tambahan lah ya, diantaranya harus melengkapi tes COVID, kemudian juga ada prosedur yang lain juga yang barangkali kalau ada hal-hal yang nanti di luar perkiraan bisa diantisipasi lebih awal sih seperti itu. Ya, Betul. Nah, ini di bandara juga berarti sekarang sudah ada klinik kesehatan atau yang bisa mengantisipasi jika memang terjadi sesuatu hal-hal yang tidak dikehendaki seperti apa nih Pak Yogi? Siap. Jadi untuk pelayanan kesehatan secara menurut undang-undang memang yang bertugas atau bertanggung jawab sebagai garda terdepan di pelayanan kesehatan di bandara adalah teman-teman KKP Bu dari Kementerian Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Jadi teman-teman KKP mungkin juga nanti bisa diundang di sini untuk sharing-sharing seperti apa yang bertanggung jawab kesehatan di bandara itu memang teman-teman KKP. Nah dalam pelaksanaannya misalnya konteksnya dalam pemeriksaan orang yang mau berangkat, kami juga menyediakan fasilitas rapid test Bu. Tapi memang kita fokusnya bukan ke bisnis ya Bu ya. Fokusnya ke pelayanan benar tadi. Di bandaranya ya? Ada, di bandara ada ya? Ada. Di sana ada disediakan untuk rapid test bagi penumpang yang akan menggunakan jasa bandar udara gitu. Kalau dilihat dari prosedur kan berarti 3 jam atau 2 jam sebelum keberangkatan nih Pak Yogi. Nah ada tidak istilahnya kalau dibilang baru-baru ini kan misalnya ada keterlambatan dari penumpang yang bisa komplain atau ada yang stand di sana nggak di bandara untuk kita, biasanya ada komplain-komplain yang terjadi nih, gimana Pak? Iya Bu, bener banget sih Bu ya, bener banget. Jadi selama pandemi ini banyak teman-teman atau mungkin masyarakat yang belum tersosialisasikan dengan baik gitu. Makanya kegiatan-kegiatan ini penting Bu, untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa satu memang penerbangan itu melalui pesawat itu aman. Kemudian keduanya juga kalau memang mau berangkat apa yang harus dilengkapi persiapannya. Ya, Nah dalam pelaksanaannya memang ada beberapa case penumpang misalnya mereka rapid testnya udah kadaluarsa, atau case-nya juga misalnya sekeluarga nih Bu berempat yang diperiksa orang tuanya aja. Oh anaknya? Anaknya enggak, walaupun anaknya yang di bawah 12 tahun sih nggak harus dilengkapin Bu. Tetapi yang setelah di atas 12 tahun memang harus dilengkapi. Nah hal-hal tersebut tuh memang membuat
mereka agak kesulitan atau mungkin terhambat yang akhirnya delay atau seperti apa. Nah, biasanya kami di bandara nih sebetulnya memang yang punya pesawat ini teman-teman airlines. Nah, kita memediasi sih. Betul. Memediasi, menghubungkan bagaimana antara penumpang dengan teman-teman airline sehingga ya di lain sisi penumpang airline juga punya regulasi, tetapi di lain sisi penumpang juga ya kalau memang bisa dibantu kenapa enggak gitu. Ya, jadi kayak gitu. Sinergi antara airline juga dengan bandara dan juga masyarakat juga diperlukan ya Pak ya, Betul, karena betul. pengertian kadang-kadang masyarakat merasa bahwa kita udah bayar kan gitu, terus kita pelayanannya mana nih, biasanya komplain di situ. Itu terjadi sebelum pandemi sih sudah terjadi ya Pak ya, jika misalnya delay atau apa. Nah, petugas dari bandara berarti tentu siap sedia juga ya Pak, bersama dengan pihak airlines dalam menangani kasus-kasus atau komplain yang terjadi. Baik, nah Pak, nanti kita bicara di season 2 tentang prosedur tadi ya, tentang penerbangan dan juga safety campaigns tadi, karena ini perlu sekali, dan juga bagaimana masyarakat diedukasi dengan perbincangan kita ini, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan juga edukasi sekaligus ya Pak ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Joga pra gente, vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai fazer assim pra ela. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum. Baik pemirsa, masih di Studio 2 Virtual Mall Pekanbaru, masih bersama Sumek TV, Sumatera Melayu Center Televisi. Dan kali ini masih berbincang dengan GM PT Angkasa Pura II Pekanbaru, yaitu Bapak Yogi Prasetyo Suwandi. Nah, di season 2 ini yang menarik karena mau menghadapi bulan Ramadan nih, Pak Yogi. Nah, kalau tahun lalu itu lockdown ya Pak ya. Nah, tahun ini bandara berarti buka dan dalam masa pandemi. Nah, ini apa persiapan bandara, dan mungkin masyarakat juga apa ya persiapan kalau kita pulang atau mudik nih pada bulan Ramadan atau pada saat menjelang hari H Idul Fitri. Oke Bu, ini pertanyaannya up to date ya Bu ya. Jadi memang menghadapi Ramadan ataupun mungkin nanti pas Lebaran, ini mungkin merupakan hajat besar kami lah ya. Kami di bandara harus menyiapkan baik dari segi operation, kemudian juga facility, terus kemudian juga dari personilnya. Nah, dari segi fasilitas barangkali kita harus memastikan bahwa seluruh fasilitas di bandara ini siap melayani. Terus kemudian juga dari segi operasional kita cek juga prosedur, kemudian juga hal-hal yang menjadi penunjang operasional, dan kemudian juga dari personil, apalagi sekarang lagi COVID Bu, jangan sampai personil bandaranya ya amit-amit ya terpapar COVID. Nah, kita pastikan seperti itu. Nah, itu prosedurnya yang umum kalau nggak ada pandemi. Nah, kalau kaitannya sama dengan pandemi sih memang kita ikutin prosedur pemerintah lah ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya di bandara, di antara ini kita mencoba ya, pertama nih pastinya yang 3M tadi ya, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian ada hal-hal lainnya, kita di fasilitas di bandara meminimalisir touchless ataupun kontak bersinggungan tuh. Jadi kalau misalnya ibu ke bandara, sekarang kan ngambil tiket udah sama lah di mall di sini juga, nggak bersentuhan. Terus kemudian beberapa fasilitas di toilet juga menggunakan kerannya udah otomatis, touchless dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali upaya-upaya
selain tadi hal-hal yang normal di pandemi ini kita lebih giatkan lagi, kemudian juga seperti disinfektan, pembersihan secara berkala. Nah itu kami lakukan untuk persiapan di Ramadan ataupun Idul Fitri seperti itu, Bu. Kalau dari masyarakatnya sendiri nih, masyarakat yang menonton kita nih biasanya alhamdulillah Sumek TV hampir ribuan yang menonton dan kami berharap ini menjadi edukasi juga ya Pak ya di session ini, bagaimana masyarakatnya sendiri, kita semua ketika mau mudik dan menggunakan jasa penerbangan. Nah, apa yang dipersiapkan nih Pak? Oke, saya kalau ngejawab ini memang harus menjelaskannya mudah gitu, Bu. Jadi jangan sampai orang yang naik pesawat tuh merasa susah. Jadi sebenarnya tuh ya. sebetulnya sih kalau secara umum, Bu, secara umum ya kita kan kayak biasa aja kalau mau berangkat ya pertama harus punya tiket, punya kartu identitas. Dipersiapkan. Itu udah wajib lah ya, standar. Nah, memang kalau selama pandemi ini harus dilengkapin, diantaranya tuh tes bebas COVID. Ya diantaranya terserah mau pakai swab ataupun mungkin antigen dan lain sebagainya. Nah barangkali sih sebetulnya tambahannya tadi KTP, tiket, kemudian yang dilengkapi sebetulnya hanya surat keterangan bebas COVID, boleh swab ataupun rapid test seperti itu. Nah kalau untuk kan kita ini saya juga ngalamin ini karena barusan juga orang tua mau ke Jakarta misalnya. Ini kan lansia nih Pak, umur 70 sekian. Nah, apa yang dilakukan? Ya berarti kan lebih ekstra sepertinya mempersiapkan orang tua kita lansia untuk keberangkatan. Nah, ini apakah memang tadi seperti Bapak bilang kalau 3 jam kita di bandara sepertinya apakah ada tempat yang memang leluasa untuk biasanya ada ya ruang menyusui untuk ibu-ibu ada busui dan untuk lansia ada ya Pak ya kalau di bandara ya? Ada juga sih Bu itu ada kita kenal priority seat gitu. Jadi tempat duduk yang khusus lansia, ibu menyusui dan hamil. Terus kemudian juga ada juga nursery. Nursery room itu disediakan dan kalau nursery kan Pak kayak di rumah kayak nggak begitu nyaman ya kita bisa juga ada lounge. Lounge-nya juga yang betul-betul private ya. Misalnya tuh saya nggak mau gabung orang banyak, misalnya bisa aja sih. Ada di situ ada lounge. Juga. Kalau yang terutama untuk persiapan ini persiapan bandara. Kalau persiapan dari kitanya masyarakatnya yang punya orang tua yang ingin berangkat nanti ya gimana persiapannya Pak? Lebih ekstranya apa nih? Iya kalau ekstranya tuh ya sebetulnya sama aja Bu. Cuman kalau memang lansianya punya penyakit ataupun obat tertentu, perlu obat tertentu ya itu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Seperti itu aja. Terus kemudian juga kalau memang tadi lansianya itu kondisinya nggak begitu bagus ya jangan terlalu memaksakan sih, seperti itu aja sih Bu. Sebetulnya sama aja Bu antara yang lansia sama yang dewasa juga. Ya. Nah ini mungkin persiapannya lebih ekstra atau sebelumnya juga periksa ke dokter dulu ya. Betul, Pak Yogi ya. Satu lagi ini tadi kan Angkasa Pura II mendapat memang amanah untuk sebagai pengelola di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, seperti diketahui juga Soekarno-Hatta adalah gerbang pariwisatanya Indonesia. Nah, kalau di Pekanbarunya sendiri seperti apa nih? Karena Pekanbaru juga termasuk yang gerbang pariwisatanya Bandara SSK ya, Sultan Syarif Katif. Nah, seperti apa ini Pak? Apakah ada informasi-informasi yang memang disiapkan di bandara tentang pelayanan apa saja? Baik Bu, yang pasti gini kita bicara dari segi facility dulu Bu ya. Jadi memang hal pertama nih alhamdulillah nih Bandara SSK 2 ini statusnya internasional. Jadi memang bisa langsung ke internasional, itu alhamdulillah juga ya. Terus kemudian juga dari segi fasilitas kita udah menunjang lah, bahkan kalau nggak sekarang kita juga lagi pembangunan tuh, pengembangan bandara yang internasionalnya lebih lebar lagi. Sekarang ya Pak ya? Ya, pengembangan cuman ya? sementara kita libur dulu, lagi COVID ya. COVID ya. Jadi tapi itu, ada monumen juga ya, monumental apa pembangunannya? Itu sekarang sebetulnya itu ada di pinggir jalan Kaharudin Nasution ada pesawat ya. Pesawat, ada lapangan futsal. Jadi memang sih sebetulnya itu
pesawat itu ya ada beberapa airline yang sudah kolaps. Kemudian pesawatnya daripada Jadikan nongkrong monumen kita jadikan ya. monumen. Semacam museum ya. museum Terus kecil. kemudian juga di situ ada lapangan futsal juga, ada jogging track. Tapi saya memang target awalnya sih kita buat karyawan aja sih Bu. Cuman kalau memang nanti dari masyarakat Pekanbaru pengen gitu kan, ya udah nanti kita cari buka komunikasi. Tapi barangkali sih ini kita perlu melibatkan dari pemerintah daerah sih, pemerintah kota barangkali. Sebetulnya konsepnya seperti apa? Karena kan kita juga takutnya salah juga kan Bu. Iya. Seperti itu. Yang penting safety ya Pak ya, masa-masa gitu sekarang kan. ya. Nah ini apa nih tadi yang kita balik ke pariwisata? Oh pariwisata Gerbang tadi ya. Pariwisata ya. Oke tadi dari segi fasilitas kita alhamdulillah sudah oke. Nah informasi sih sebelum COVID sih memang di situ ada booth ya dari Dinas Pariwisata Provinsi. Cuman memang selama pandemi ini masih close dulu. Tetapi sebetulnya yang informasi-informasi yang sifatnya digital kita push sehingga masyarakat yang nanti landing di bandara ini bisa tahu sebetulnya di Riau ini wisatanya apa aja. Iya betul, karena Seperti pusat itu. tadi ya pusat pariwisata gerbangnya salah satunya adalah bandara. Nah selain apa namanya informasi tentang pelayanan mungkin ada pelayanan yang biasa standarnya sih hotel ya Pak ya. Betul. Dan pariwisata apa aja yang ada di daerah. Nah ini boothnya memang masih terbuka atau seperti apa? Apakah orang umum boleh juga menyewa atau apa ini Pak? Sebetulnya sih kalau booth-nya juga apalagi sekarang Bu ya. Kita sebetulnya kekurangan booth informasi gitu kan. Jadi barangkali kalau misalnya nanti pelaku bisnis pariwisata di Riau ini kalau memang mau mengiklankan ataupun membuka booth di sana, barangkali sini ini terbuka banget. Kesempatan ya, Malah Pak ya? sekarang tuh menurut saya sih memang agak sedikit informasinya kurang Bu. Informasinya kurang karena kan memang kita juga beberapa case secara konten atau hal-hal lain yang perlu dari dukungan dari orang lain. Nah dari pihak lain juga memang kita harus push lagi sih. Ya. Seperti itu. Berarti kalau tadi pariwisata dan jadi gerbang dari pariwisata Provinsi Riau adalah Bandara Sultan Sari Kasim 2 Pekanbaru. Nah, kalau bandara lain berarti ini terkoneksi juga ya Pak ya? Berarti seperti apa ya Pak ya? Iya kalau bicara koneksi sih SSK 2 nih penerbangannya ada ke Batam, ke Medan, Ya. kemudian juga ke Jambi, ke Tanjung Pinang, kemudian Ini masih dalam masih. kota. Kalau untuk internasional atau umroh masih tutup ya Pak ya? Nah sementara ini untuk internasional masih close ya. close karena kan dari Kementerian Hukum dan HAM juga untuk Sumatera ini kalau nggak salah cuman 2 daerah Bu yang dibuka, Batam dan Medan. Oh Batam dan Medan buka ya? Pekanbaru close Pekanbaru ya? masih close, close ya. gitu kan, masih close. Nah memang sampai dengan saat ini masih belum dibuka untuk penerbangan internasional. Berarti untuk yang bulan Ramadan ini dan juga untuk Idul Fitri juga close ya? Berarti. Ya karena kan regulasi ini sifatnya agak dinamis ya. Ya kalau kita berharap sih dibuka, tapi memang sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan sih mengenai penerbangan internasional ini. Pak ini selama 1 jam nih kita bicara tentang bermacam fasilitas dan juga peran dari PT Angkasa Pura dan Bandara dalam menghadapi masa pandemi. Dan tadi juga dilihat di data ada juga bantuan yang diberikan ya, ada CSR, ada juga dana yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, kalau kendalanya apa nih Pak yang paling besar dihadapi pada masa pandemi ini? Nah Pak. Kalau kendalanya sih ya ini saya cerita dulu ya. Selama pandemi ini kami sebetulnya untuk program CSR masih aktif Bu. Oh, masih ya. Jadi kita ini kan CSR ini ada 2 program utama. Pertama PK. PK ini program kemitraan. Jadi kita memberikan kredit lunak kepada masyarakat yang ibaratnya nggak ada bunganya Bu. Kemudian Nah, juga ini informasi baru juga ya ada sama masyarakat jadi ya. Ibu kalau punya UMKM kan, komunitas ya komunitas UMKM Ya. yang perlu jadi syaratnya itu sebetulnya bisnisnya udah ada tapi pengen dikembangin. Oh. Bisnisnya udah ada pengen dikembangin nanti kita bisa kasih pinjaman yang sangat lunak. Oke. Nggak ada ibaratnya nggak ada bunganya. Nggak ada bunga. Terus kemudian ada yang juga program BL. BL itu bina lingkungan jadi sifatnya memang hibah Bu. Hibah misalnya kita ngebantu rumah tempat ibadah, kemudian juga Lebih membantu ke sosial ya. ya sekolah Sekolah, dan lain sebagainya. Iya. Oke. Tapi di masa pandemi ini tetap berjalan berarti ya.
Insya Allah Bu. Insya Allah berjalan Yang ya. penting Karena di masa sulit seperti ini nih Pak, yang diperlukan oleh masyarakat bantuan dari perusahaan-perusahaan dan juga terutama BUMN yang memang milik pemerintah ya Pak ya. Nah kalau himbauan apa nih kepada masyarakat yang mau juga berangkat di bulan Ramadan ini terutama, dan juga kepada pemerintah dan sinergi partnernya apa nih himbauannya Pak dan harapan nih? ya kalau misalnya buat masyarakat sih saya sekali lagi ya menegaskan bahwa apabila kita mengikuti prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan, insya Allah untuk penerbangan menggunakan transportasi udara ini benar-benar aman Bu. Gitu, jadi masyarakat semua ini enggak Safety like-nya udah bener lah. Benar ya, udah jadi SOP ya Pak. teman-teman walaupun mungkin nanti, waduh orang tua saya gimana ya di jalannya gitu, pengen berangkat sih tapi takut gitu kan. Saya rencananya juga Pak, soalnya Iya. orang tua mau ke Jakarta. Nah, makanya bertanya nih. Asal mengikuti protokol kesehatan saya kira menggunakan transportasi udara ini aman Bu. Terus kemudian ya tadi Yang penting nanti sampai di bandara mungkin komunikasi dengan pihak airline-nya biasanya kan kalau ini kan kalau orang tua atau apa dikasih Ya. apa namanya kursi roda Ya, atau kursi roda pelayanan ada. seperti apa ya Iya, gitu ya. betul. Ya kalau ya apalagi kan tadi kursi roda ya berarti ibu gak boleh berangkatnya nggak boleh mepet-mepet tuh. 3 Oke. jam ya. Ya Bawa 2 bekal jam nih, lah Pak, dari kalau di rumah, 2 Jakarta jam ya. mungkin 3 jam ya. Iya. Cuma kalau di Pekanbaru 2 jam masih oke lah. Masih oke ya. Kayak itu kan tadi aman, terus keduanya ya sebelum berangkat dicek juga regulasinya karena kan seperti regulasi rapid test validasinya juga setiap daerah berbeda-beda juga dan jenis tesnya juga berbeda Bu. Nah ini dipelajari dulu, terus kemudian juga ya tadi kalau yang dokumen penerbangan ya standar lah ya, Iya. kayak tiket, KTP dan lain sebagainya ya harus dilengkapin. Dan kalau memang dia penumpangnya ada hal khusus kebutuhan ya disiapkan aja sih. Siapkan semua ya. Betul. Dan untuk sinergi partnernya dari PT Angkasa Pura nih apa misalnya pihak medis satu, yang kedua dari dinas pariwisata tadi ya kan Oke. menghimbau untuk ikut juga meramaikan booth atau seperti apa himbauannya Pak pada pemerintah? Nah, memang kalau selama pandemi ini kita terus menggaungkan lah ya untuk sinerginya, tetapi memang selama pandemi ini sinerginya lebih cenderung ke dinas yang sifatnya kesehatan sih Bu. Kesehatan ya. Jadi lebih fokus ya sekarang ini kita sinerginya sama teman-teman airlines, kemudian juga dinas kesehatan, KKP, karena kan memang masih fokus di situ Fokus dulu. pada Jadi tingkat COVID ya. kepercayaan dulu. Nah kalau memang kedepannya sih memang PR kami juga untuk lebih meningkatkan lagi komunikasi dengan dinas pariwisata ataupun pemerintah daerah sih seperti itu. Iya. Karena yang terdampak sekali memang pariwisata di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya. Dan pintu gerbang dari pariwisata itu adalah bandara. Nah, jika memang pintu gerbangnya dari pariwisata Indonesia ini adalah bandara, berarti kita memang harus sama-sama berbenah dan juga fokus dalam pelayanan kesehatan dan mengikuti prosedur kesehatan Ya. di masa pandemi ini. Nah, terakhir nih Pak Yogi, Siap. untuk masyarakat Riau terutama. Oke. Tadi udah ya mengenai apa lansia dan yang untuk keberangkatan. Untuk anak-anak yang di usia tadi 12 tahun ini edukasinya baru juga saya dengar nih. Berarti Oke. 12 tahun ke bawah nggak rapid test ya. Iya, 12 tahun ke atas baru baru. dimintain surat dari apa namanya untuk rapid test ya. Siap. Seperti itu. Mhm. Nah, kalau misalnya berada di bandara kita tidak melakukan rapid test, di bandara pun tersedia berarti. Ada Bu. di Ada bandara ya. ada. Nah, baik. Nah, ini himbauan terakhir nih kepada masyarakat setempat Oke. yang punya anak kecil dan lansia terutama. Baik, Pak. Ya kalau himbauannya sih ya tadi lagi juga ya yang pasti sih berangkatnya jangan terlalu mepet aja lah. Terlalu mepet ya terlalu buru-buru. Nah karena kalau misalnya mepet siapapun yang mau bantu ya nggak bisa juga. Tetapi kalau misalnya nanti berangkatnya nggak terlalu mepet, kalau ada hal barangkali kan kita masih ada customer service di bandara nih, ada juga teman-teman OIC, officer in charge, dan teman-teman yang lain kita bisa memediasi apabila hal yang tadi misalnya taruhlah kekurangannya rapid test ya udah kita tunjukkan, atau misalnya wah ini airlines nih kurang ini ya kita bisa komunikasikan.
Jadi sih kalau memang himbauannya ya ke bandaranya jangan terlalu mepet. Terus kemudian juga kalau naik pesawat ya jangan takut gitu aja sih. Tetap safety ya Pak naik pesawat ya. Ya. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak takut naik pesawat itu intinya. Karena kemarin-kemarin sih sepi ya Pak. Banget ya sepinya ya. Ya, Bu. Nah ini mudah-mudahan dengan pencerahan hari ini dan juga informasi serta edukasi yang diberikan dari Bapak GM PT Angkasa Pura II Pekanbaru yaitu Bapak Yogi Prasetyo Suwandi dapat memberikan pencerahan juga informasi dan sangat mengedukasi bagi masyarakat yang menonton kami dari Sumek TV. Baik, terima kasih Pak Yogi, mudah-mudahan 2 minggu ke depan kita bertemu lagi. Tadi tentang sosialisasi tentang apa ya tadi ya? Yang ingin dilanjutkan ya tadi divisinya ya. Baik, mudah-mudahan dapat memberikan berkah dan manfaat kepada kita semua dan terima kasih sekali lagi Pak Yogi dan juga tim yang hadir di sini. Kami dari kru kerabat yang bekerja hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loving you.